bagi Bapak Ibu, karena hari ini adalah perjamuan Tuhan. Kalau belum ada roti dan anggur, tolong disiapkan karena kita akan mengikuti perjamuan dengan baik. Dan kita akan nyanyikan pujian, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatanmu. Doa pembukaan saya akan serahkan kepada Bapak Alpin. Amin. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Sekali lagi, oh, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kalau boleh berkumpul untuk menikmati kebaktian AMS ini Tuhan. Tuhan, kebaktian Zoom internet ini ya biar berjalan dengan baik. Internetnya Tuhan tolong sampai akhirnya berjalan baik. Berkati kebaktian ini dawai awal, tengah, pada akhirnya hanya Roh Kudus yang berada di tempat ini. Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, kami ingin memuji-muji, memuliakan nama-Mu, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Oh, terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jemaah AMS, para diakan, para pengerja dan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua. Itu juga Ibu Gembala yang ada, Tuhan tolong. Juga kami mau menikmati perjamuan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong kebaktian ini, firman-Mu, biar untuk terima kasih Tuhan, untuk kami semua diberkati lewat firman-Mu. Oh, terima kasih, kami semua berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Alpin yang sudah membuka kita di dalam doa. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan suatu pujian, pengharapanku hanya Yesus Tuhan. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada German untuk memainkan violin. Pengharapanku
hanya Yesus saja yang mati atas juta. Dia gembala, oh jiwaku yang sungguh Yesus, oh dia harap. Sekali lagi pengharapanku, oh pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas juta. Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus, oh dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus pelepas doaku. Oh, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, oh dia harapan. Yesus harapan, Yesus harapan, oh jiwaku. Oh, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, oh dia harapanku. Oh, Yesus dia harapanku. Oh haleluya, Yesus, oh dia harapanku. Haleluya. Belum bulan Desember, sudah ada perayaan Natal ini. Berarti kita jadi. Haleluya. Terima kasih buat pujiannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Waluyo untuk memberikan kesaksian. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya mau menyaksikan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Karena kira-kira sebulan yang lalu saya merasakan sakit di pinggang saya. Dan saya ke dokter internis. Setelah di USG ternyata ginjal sebelah kiri saya rusak. Dokter itu menyuruh saya ke dokter urolog. Tapi karena anak saya, Liana, mencari seorang dokter yang khusus di ginjal, makanya ke satu profesor. Tapi profesor itu suruh saya untuk CT scan. Hasil CT scan lebih jelas lagi bahwa itu
ginjalnya hanya berfungsi kira-kira 6-7%. Waktu itu saya minta sama Ratna untuk didoakan, sama Pak Luki juga waktu Piston minta tolong didoakan. Dan terima kasih pada saudara-saudara semua yang telah mendoakan saya, sehingga pada Senin kemarin saya periksa periksa urin yang hasilnya itu mesti dibiarkan, hasilnya Jumat sore baru kelar. Setelah saya lihat ternyata semua itu negatif. Ini sungguh adalah berkat doa-doa dari saudara-saudara semua, sehingga ginjal saya tidak perlu untuk dioperasi sementara ini. Karena dokternya ngomong bahwa kalau sampai infeksi, itu mau tidak mau mesti diangkat. Tapi selama masih nggak ada infeksi, nggak usah terlalu buru-buru dibuang juga nggak apa-apa. Karena saya hanya ngomong sama dokternya, saya belum siap kalau ginjal saya itu diangkat. Dan satu keuntungan lagi yaitu ginjal yang sebelah kanan itu masih bagus. Begitulah kesaksian saya. Biar Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa mengasihi kita semua. Dan terima kasih buat kesaksian Bapak Wolio yang sudah memberikan semangat bagi siapapun supaya tetap berharap kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu sebentar kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nemo Bahari, dan kita akan nyanyikan pujian Aku Datang dan Bersyukur. Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, oh, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu
yang tegakkan di saat ku terjatuh. Padukanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman. Oh haleluya. Haus akan firman-Mu. Inilah kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji, memuliakan Engkau, dan kami mendengarkan pujian dan juga kesaksian bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Sungguh Engkau amat baik, teramat baik bagi kami. Oleh anugerah-Mu kami ada hari ini. Dan kesempatan yang indah ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, urapi dia, apa yang dia sampaikan. Semua firman Allah akan memberikan kekuatan, motivasi bagi kami, menguatkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit pun disembuhkan, yang bimbang dan ragu diberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi, shalom buat jemaat AMS Jakarta yang dikasihi Tuhan. Shalom dari Bali, kita semua di sini bersukacita bisa diberikan kesempatan melayani saudara-saudara semua lagi. Dan kiranya doa kami kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun karena pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan kita tiba di bulan November. Dan oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kita akan mulaikan sebuah tema yang baru dari Ibu Gembala memberikan sebuah tema bagi kita tentang bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin ini sebuah tema yang penting bagi kita, sangat relevan di hari-hari yang seperti sekarang ini. Dan saya berikan subjudul dari khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita harus menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Nah saudara, saya akan ambil firman Tuhan pagi ini dari surat Kolose, yaitu satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus tentunya, dan merupakan sebuah pemaparan, sebuah penjelasan, sebuah penekanan tentang pentingnya bagi kita nih yang sudah percaya, bagi saudara dan saya yang sudah mengikut Tuhan, sudah mengiring Tuhan, sudah di dalam Tuhan, bahwa Paulus ingin mengingatkan jemaat di Kolose dan juga saudara dan saya pada hari ini untuk jangan sampai kita membiarkan hal yang lain itu mengambil posisi Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Nah saudara, ada satu tantangan yang dialami oleh gereja Tuhan pada waktu itu, ya, pada waktu surat Kolose ditulis. Pada masa itu jemaat di Kolose sudah mengenal Tuhan, sudah mengiring Tuhan selama beberapa tahun. Tetapi mereka mulai mengalami tantangan, mulai mengalami perubahan ya akibat masuknya pengaruh-pengaruh yang intinya sebenarnya mau menggeser posisi Tuhan, menggeser posisi Yesus dari tempat yang terutama dari kehidupan orang percaya. Saudara, mereka bukan sedang dibawa untuk tidak ikut Tuhan. Ya. Jadi jemaat Kolose tetap disebut sebagai umat Tuhan, tetap adalah gerejanya Tuhan. Tetapi yang terjadi di jemaat Kolose pada waktu itu, saudara, Paulus mendapat kabar bahwa jemaat ini mulai menggantikan posisi Yesus sebagai yang sudah semenjak awal mereka kenal Tuhan, mereka tahu bahwa Yesus itu harus yang nomor satu, harus yang
terutama dalam hidup mereka, menjadi pusat dari semuanya. Nah saudara, mereka mulai terbawa, terpengaruh oleh ajaran, oleh pendatang, oleh orang-orang yang datang dan membuat Yesus tidak lagi menjadi segala-galanya, tidak lagi jadi yang terutama dalam hidup orang percaya. Jadi saudara, tidak jaminan kalau kita tetap iring Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, tidak jaminan bahwa kalau kita itu, saudaraku, ibadah sama Tuhan, jadi gereja Tuhan, tidak jaminan bahwa ternyata kita itu sudah pasti tetap menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Dan di sini yang akan kita lihat, saudara. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita akan lihat di poin berikutnya, saudaraku. Saya akan mengambil beberapa poin di sana. Surat Kolose intinya adalah tentang membahas tentang keutamaan Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Next point saya tulis di sana, saudara, ada tantangan yang kita lihat sama-sama dari pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dari surat Kolose. Mari Bapak Ibu buka Alkitab sama-sama. Dan kita lihat di situ Kolose 1 ya, ayat yang ke-13 dan ke-15. Saudaraku, saya akan bacakan dari 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Perhatikan ayat 15 dan seterusnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan, Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus mau menekankan tentang keutamaan, supremasi istilahnya saudaraku ya, supremasinya Yesus dari segala-galanya. Perhatikan terus ayat yang selanjutnya, ayat 16. Karena di dalam Dialah ya, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Perhatikan ayat 18 Bapak Ibu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kenapa Paulus menekankan di sini berulang kali dikatakan lebih utama atau terutama dibandingkan segala sesuatu. Ya, karena memang saya tulis di sana ini sebuah tantangan bagi kita-kita yang sudah percaya sama Tuhan. Berbahaya kalau kita tidak menyadari dalam pengirian kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, bahwa ternyata oleh karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling kita, walaupun kita tetap dalam iman, tetapi Yesus bisa menjadi bukan yang terutama lagi. Bisa terjadi seperti jemaat Kolose di sini, mereka perlu diingatkan oleh Paulus lagi bahwa segala-galanya adalah tentang Yesus. Segala-galanya adalah tentang bagaimana menempatkan Tuhan Yesus yang menjadi pusat semua kehidupan orang percaya. Dan ini yang memang kedengarannya mungkin kontradiktif. Mungkin kita berpikir, ya saya tetap beribadah, saya tetap, buktinya saya tetap hadir mungkin pagi hari ini. Buktinya saya tetap ya bergereja dan seterusnya. Dan jemaat Kolose juga demikian. Tapi yang menjadi pengaruh di sini, next slide saya simpulkan di sini Bapak Ibu bahwa mereka mengalami sebuah pergumulan ya, supaya mereka bisa semakin bertumbuh, makin dewasa di dalam Yesus. Dan inilah pergumulannya bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam Yesus, kita harus tetap fokus kepada Tuhan ya. Ayat yang ke-28 dan 29 kita perhatikan di sana. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan, atau dalam bahasa aslinya berarti kedewasaan dalam Kristus. Kita dibimbing oleh hamba Tuhan, kita dibimbing oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan supaya kita semakin dewasa dalam Kristus. Seharusnya kita yang sudah di dalam Tuhan terus bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Terus itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus mau menunjukkan bahwa yang menjadi tugas utama dia, yang menjadi panggilan dia adalah membuat jemaat itu, membuat orang percaya itu makin dewasa di dalam Tuhan. Dan kalau mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus, kalau mereka tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus dan tidak menjadikan Tuhan Yesus yang terutama, saudara, maka otomatis
kehidupan rohani mereka tidak akan bertumbuh. Mereka tidak akan bertambah dewasa. Mereka akan stagnan di dalam kemajuan pengiringan kepada Tuhan. Dan mereka jadi mengalihkan fokus mereka kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Maka dari itu saya tulis di poin berikutnya, kita akan lihat apa-apa saja yang bisa menggantikan keutamaan Tuhan Yesus. Seperti yang kita bisa pelajari dari surat Kolose ini. Yang pertama kita lihat di sana bahwa ayat yang ke pasal 2 ayat 8 dan 16 dan 20, mari kita perhatikan di situ. Karena ini penting Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada ajaran, ada filsafat, ada nilai-nilai dunia, ada pengertian pemahaman dunia yang masuk ke dalam kehidupan jemaat Kolose, dan itu mengalihkan fokus mereka bukan kepada Yesus tetapi kepada aturan-aturan agamawi yang lahiriah. Jadi memang mereka tetap di dalam Tuhan, tetapi yang jadi fokus mereka lagi saudara bukanlah pribadi ya dari Tuhan Yesus. Tetapi orang percaya lebih fokus kepada keagamaan. Dalam hal ini agama Kristennya yang lebih ditekankan, dipentingkan daripada pribadi Yesusnya. Sekalipun tentunya kita pikir ya mestinya kan agama Kristen dengan Yesus itu satu, identik. Seharusnya mengiring Yesus berarti beragama Kristen. Tapi ternyata tidak juga saudaraku, kalau kita salah mengaplikasikan, salah menghayati keyakinan iman kita di dalam pribadi Yesus. Kalau kita tidak benar-benar tinggal fokus mengutamakan Tuhan Yesus, kita bisa jatuh kepada keagamaan belaka, sekedar melakukan peribadatan hanya secara lahiriah. Ayat yang ke-16 kita lihat di situ, dan ayat yang ke-20 saudara perhatikan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saudara, itu hal-hal yang bersifat eksternal, bersifat lahiriah. Peraturan-peraturan ibadat seremonial yang menekankan tentang pentingnya saudaraku ritual, pentingnya ya hari-hari raya, pentingnya makanan, minuman, bulan baru, Sabat. Yang sebenarnya semuanya adalah hal-hal yang menunjuk kepada Kristus. Ayat 17 katakan semuanya hanyalah bayangan, hanya ilustrasi, hanyalah gambaran, hanyalah ya saudaraku ya sebuah analogi dari hakikat yang sesungguhnya. Yang hakikat sesungguhnya adalah wujudnya ialah Kristus. Jadi hubungan dengan Tuhan Yesus digambarkan dari segala bentuk peraturan, ritual, dan seremonial ini. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah jemaat Kolose mundur lagi dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Bukan lagi mereka hidup berdasarkan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang sudah seharusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu memelihara hubungan tersebut Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah mereka lebih fokus kepada perintah-perintah agamawi. Mereka lebih fokus kepada ritual-ritual, seremonial-seremonial. Lebih fokus kepada mungkin liturgi ibadah kalau di zaman sekarang saudaraku ya. Mungkin tata kebiasaan, ibadah Kristen dan seterusnya. Tanpa lagi benar-benar fokus kepada pribadi Yesus yang sebenarnya sudah menggenapi yang menjadi tujuan dari semua bentuk peraturan-peraturan dan semua bentuk ya ritual keagamaan itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa menggeser posisi Tuhan, yang bisa mengalihkan kita dari hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi fokus hanya kepada agama Kristen, agama yang kita yakini, yang kita percaya saudara. Dan di dalam hal ini kita harus bisa membedakan. Kita harus bisa menilai, menimbang diri kita. Apakah kita masih benar-benar fokus hanya kepada Tuhan atau hanya kepada keagamaan yang memang it's all about Him, tetapi hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas sebuah dogma, doktrin mungkin ya saudara ya. Tapi enggak benar-benar kita menghidupi dan mengenal dan saudaraku meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Dan yang kedua yang bisa menjadi hal yang menggantikan posisi Tuhan, saya tulis di sana, saya simpulkan di sana bahwa ada kecenderungan yang dilihat atau yang dialami oleh jemaat Kolose
ketika orang-orang yang bukan dari kalangan mereka yang mengaku sebagai pengikut Tuhan datang dan mulai mengajarkan, mulai menekankan hal-hal yang kelihatannya saudaraku, karena dikatakan mulut manis ya, dikatakan kata-kata yang indah ya saudaraku ya, hati-hati dengan orang yang berkata-kata indah, yang pintar bicara dan mengajarkan hal-hal yang kedengarannya rohani, kedengarannya sangat bikin wow gitu secara rohani saudaraku, kelihatannya sangat menonjolkan kerohanian orang tersebut. Padahal sebenarnya yang ditekankan kalau kita perhatikan ayat yang ke-18 dari pasal kedua di situ, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Jadi seolah-olah rendah hati, seolah-olah kelihatannya merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Menarik sekali saudara. Tujuan mereka yang menjadi fokus mereka bukan Yesus tetapi makhluk sorgawi, makhluk rohani. Makhluk-makhluk yang tentunya saudara tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi mereka mungkin mengaku, mengklaim bahwa mereka punya penglihatan, mereka punya ya pengalaman-pengalaman spiritual. Saudaraku punya hal-hal yang bersifat supranatural dan mereka fokus kepada makhluk-makhluk sorgawi itu yang memang Alkitab sendiri menulis memang ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang penguasa-penguasa yang rohani saudaraku ya, makhluk-makhluk rohani, tetapi tidak pernah kita lihat bahwa ciptaan-ciptaan yang makhluk yang rohani itu harus menjadi sesuatu yang penting untuk kita sampai kita beribadah kepada mereka. Gak perlu kita meninggikan, memuliakan, mengagungkan para malaikat atau para apalah istilahnya orang kudus lah. Saudara, aku mohon maaf saya harus bicara di sini. Bahkan Bunda Maria sekalipun sudah dikasih Tuhan, tidak ada yang boleh menggantikan keutamaan Yesus di dalam hidup kita. Gak boleh. Apalagi kalau sampai banyak orang ya yang cenderung seolah-olah membuat manusia yang lain yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Supaya kita, ada yang bilang bahwa doa saya supaya saya lebih didengar, doa saya jadi saya berdoa lewat orang-orang yang sudah ada di sana. Ya mungkin yang sudah mendahului kita, jadi saya titip doa lewat mereka yang sudah bersama dengan Tuhan sehingga Tuhan dengar doa saya. Saudara gak pernah diajarkan dalam Alkitab kita seperti itu. Dan saya yakin jemaat Tuhan AMS juga gak ada yang seperti itu. Kita sudah punya direct link ya dengan Tuhan Yesus. Jadi ngapain lagi kita pakai perantara-perantara. Tapi ya inilah anehnya saudaraku. Yang terjadi sebuah fenomena di Kolose di mana orang-orang jemaat Kolose terbuai. Mereka dikatakan tertawan hatinya. Mereka terpukau oleh kata-kata yang indah. Oleh pembawaan yang luar biasa dari para orang-orang ini ya. Dan mereka orang-orang ini intinya kembali saya tekankan di situ bahwa mereka tidak hanya menunjukkan kerendahan hati yang dibuat-buat, pura-pura, terus meninggikan malaikat. Mereka juga membesar-besarkan diri lewat penglihatan yang mereka katakan, mereka klaim, mereka miliki. Nah ini hati-hati saudara. Karena ada kecenderungan kita, karena kita mungkin berpikir bahwa orang-orang yang punya penglihatan, orang-orang yang dapat ya saudaraku pengalaman supranatural atau spiritual itu seolah-olah lebih rohani, lebih dikasihi Tuhan, lebih dikenan Tuhan daripada mungkin kita berpikir ya kita orang jemaat biasa, hanya orang percaya biasa. Ada orang yang lebih spiritual, lebih rohani, lebih tinggi nilainya di mata Tuhan sehingga kepada mereka lah Tuhan menyatakan penglihatan-penglihatan. Tapi buat kita nih orang-orang yang ya di mana orang biasa aja kita nggak akan pernah dapat yang seperti itu. Saudara kasih Tuhan itu asing menurut pengertian Alkitab, nggak ada, nggak boleh dipegang. Kita nggak boleh punya pemahaman seperti itu. Karena apa yang terjadi di jemaat Kolose ini nanti kalau kita pelajari dalam sejarah gereja, saudaraku akan berkembang menjadi sebuah movement, sebuah gerakan di dalam kekristenan yang dikenal sebagai gnostik, aliran gnostik di mana mereka mengaku memiliki pengetahuan lebih tinggi, level yang lebih tinggi, ya pewahyuan yang lebih tinggi lagi daripada jemaat biasa. Mereka sangat mengagung-agungkan yang namanya gnosis, pengetahuan ilahi yang mereka hanya orang-orang tertentu saja miliki. Dan itu ujung-ujungnya sebenarnya saudaraku sebuah kesombongan yang palsu, kerendahan hati yang palsu dan kesombongan rohani sebenarnya yang ada di sana. Kita lihat di sana orang-orang ini berkanjang ya, berfokus terlalu membesar-besarkan, terlalu mengandalkan, terlalu mengagungkan yang namanya pengalaman-pengalaman supranatural, spiritual pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan terpukau.
Jangan berpikir seolah-olah orang yang dapat penglihatan itu lebih bagaimana gitu dibandingkan mungkin saudara dan saya nggak pernah mendapat penglihatan, saya nggak pernah mendapat hal-hal yang bersifat supranatural seperti itu saudaraku. Tapi itu tidak berarti bahwa kita yang tidak pernah mengalami seperti itu tidak dikasih atau kurang dikasih dibandingkan mungkin ada orang yang mendapatkan penglihatan. Saudara kasih Tuhan, malah justru saya yakin Tuhan lebih berkenan kepada orang yang percaya walau tidak melihat. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah. Seperti kata Yesus kepada Thomas, orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kalau kita punya iman walaupun gak pernah punya penglihatan, gak pernah mungkin kita melihat hal-hal yang supranatural di mata kita secara mata jasmani kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, itu lebih dihargai oleh Tuhan daripada orang yang sudah melihat. Ya saudaraku yang pernah melihat dan seterusnya. Kalau memang sudah lihat, ya iman sudah jelas saudara mungkin ya. Sudah pasti percaya, seeing is believing. Tapi believing without seeing, nah itu iman yang spesial dan sudah dikasih Tuhan. Saya yakin itu yang akan Tuhan lebih memuliakan nama Tuhan daripada orang yang sudah pernah melihat. Jadi artinya saya mau menekankan di sini jangan terlalu bangga atau terlalu membesar-besarkan hal-hal yang bersifat penglihatan dan supranatural dan sebagainya. Iman kepada Tuhan Yesus itu cukup. Haleluya, puji Tuhan. Yesus saja adalah wujud yang gambaran yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Percaya kepada Dia saja bahwa Dialah Allah yang sudah menyatakan diri kepada kita sudah cukup. Iman kita saja kepada pribadi Yesus itulah yang paling penting, bukan pengalaman spiritual apapun itu. Saya tidak mengecilkan arti kalau seandainya kita punya pengalaman supranatural, tapi bukan itu yang menjadi ukuran sekali lagi saudaraku. Ini yang mau ditekan oleh Paulus. Bahwa bukan itu yang menjadi pusat dari kekristenan atau yang menjadi ukuran keutamaan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Justru kita harus lebih fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lebih fokus kepada bagaimana kita menjalani kehidupan yang di dalam Kristus itu melalui kehidupan kita. Itu yang lebih penting daripada salah fokus kepada hal-hal yang sebenarnya intinya seperti kata Paulus hanya membesar-besarkan diri, saudara kasih Tuhan. Jadi next slide. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang kita, bagaimana kita bisa tetap, cara kita bisa tetap mempertahankan Yesus sebagai yang terutama. Gimana kita bisa mengutamakan Tuhan lebih dari apapun di dalam pengiringan kita yang sudah mengenal Tuhan. Ini saudara yang pertama, saya tulis di sana bahwa dikatakan dalam pasal yang ketiga, Paulus berkata demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita harus terus mencari pribadi Yesus, bukan malaikat, bukan makhluk-makhluk surgawi yang lain, tapi fokusnya tetap hanya sama Yesus. Ya. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Christ who is our life, menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi yang dicari saudaraku perkara yang di atas di sorga itu bukan cari-cari saudara ya pengalaman-pengalaman yang supranatural dan sebagainya. Tapi nyari pribadi Yesus karena kita sudah ada tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, saudara kasih Tuhan. Tinggal tunggu waktu bagaimana Kristus yang sudah ada dalam kita itu akan menyatakan diri ya dalam kehidupan kita ini. Dan saya senang di sana dikatakan ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, which is our life. Itulah yang harus kita pertahankan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai hidup kita. Ada yang orang bilang, ya music is my life. Musik itulah yang menjadi fokus hidupnya. Ya. Dan ada yang bilang begini, my work is my life. Ya kan? Pekerjaan itulah hidup saya. Jadi dia mengutamakan pekerjaan di atas segala-galanya. Atau yang lain lah segala-galanya. Tapi bagi kita yang sudah percaya sama Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita, only Jesus is our life. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang jadi hidup kita. Itu berarti di dalam segala hal, semuanya hanya tentang Tuhan Yesus. Semakin kita menjalani hidup ini, semakin kita mengerti bahwa Dialah pusat dari semuanya. Dialah awal, Dia yang akhir, Dia yang terpenting, Dia yang termulia. Lebih dari apapun dan siapapun dalam hidup ini. Yang berikutnya, yang kedua,
Paulus mau katakan di sini adalah kita harus put off and put on, ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang sudah diberikan oleh Tuhan ketika kita lahir baru percaya kepada Tuhan. Saudara, kita perlu melakukan ini setiap hari. Kita baca di sana ayat yang ke-10, pasal yang ke-3, perhatikan firman Tuhan, dan saya baca ayat 9, janganlah lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. You have to put off, menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ilustrasinya seperti kita setiap hari ganti baju, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tiap hari tentunya saya yakin kita semua ganti baju. Bukan enggak kita pakai baju yang sama dari hari kemarin, saudaraku, berhari-hari mungkin kita pakai, enggak pernah ditanggal-tanggalkan, saudara ya. Setiap hari kita harus melakukan hal tersebut. Ya, demi kebersihan, demi sebagainya, saudara ya. Dan demikian juga dengan kehidupan kita kalau kita mau tetap iring Tuhan. Setiap hari kita harus seperti kita menanggalkan pakaian yang lama, kita harus mengambil keputusan untuk tanggalkan semua pola pikir yang lama, semua pengertian yang lama, semua kehidupan yang lama, semua, saudaraku, hal-hal yang kedagingan, hal-hal manusia yang lama, ya, serta kelakuannya itu. Dan tiap hari terus ganti baju, tiap hari terus pakai, kita punya manusia yang baru. Jadi di sini ditekankan tentang keputusan kita daily, on a daily basis. Kita harus setiap hari terus mengingatkan diri kita, saya nggak boleh membiasakan diri dengan kebiasaan yang lama. Saya harus lagi pakai setiap hari, pakai baju yang baru sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Itu sebuah kehidupan, sebuah disiplin kehidupan yang harus kita kerjakan hari demi hari, Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat kita akan tetap menaruh Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kita enggak akan terbawa, teralihkan pusat perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Dan itu sebabnya mari kita baca ayat yang ke-14, dikatakan di sana, ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya loncat ke ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kita tiap hari harus ambil keputusan untuk saya mau mengenakan hari ini, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan mengenakan kasih setiap hari. Seperti kita ganti baju, mungkin bisa jadi pengingat yang baik ketika kita habis mandi, kita mau ganti baju, saat yang tepat kita berkata saya akan pakai, saya punya kelemah lembutan, kerendahan hati, penguasaan diri, semua buah-buah roh, dan terutama mengenakan kasih untuk kita hadapi sepanjang hari ini. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Jadi inilah caranya kita tetap, saudaraku, untuk bisa tetap fokus hanya kepada Tuhan dan tetap hanya mengutamakan Tuhan, dan kita tidak akan teralihkan kepada yang lain. Nah itu sebabnya saudara, saya mengajak kita pada pagi hari ini, di hari Minggu yang diberkati Tuhan ini, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita mau kembali ambil waktu kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang poin yang ketiga, penting juga diingatkan di sini bahwa kita harus selalu bersyukur. Saudara, there is power in giving thanks. Ada mengucap syukur dalam tindakan yang sangat sederhana, berterima kasih. Ya, berterima kasih. Apa yang sudah kita miliki. Terlalu banyak orang dalam berdoa kepada Tuhan kurang mengucap syukur, kurang berterima kasih, yang diingat cuman kebutuhannya, keinginannya, ya doa-doa permohonannya itu yang langsung nomor satu jadi pikirannya, jadi fokus utama. Sudah dikasih Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-15 sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya, puji Tuhan, dan bersyukurlah. Ingat untuk bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Tadi Bapak Ibu ketika memuji Tuhan sudah mengucap syukur belum? Apakah benar-benar dalam hati kita mengucap syukur ketika kita bernyanyi? Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Ada puji Tuhan, ada ucapan syukur pada pagi hari ini saudaraku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara.
Ketika kita menghadapi apapun dalam hidup ini dan kita memutuskan untuk bersyukur, kembali kita diingatkan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan yang atur hidup kita. Apapun yang Dia izinkan terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Pasti punya maksud Tuhan. Pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Sebab itu kita tetap diajar bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya, puji Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Dan sambil kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, kita selalu ingat nomor satukan Tuhan di dalam segala hal. Kita tetap menempatkan Tuhan Yesus saja yang jadi pusat dari segala-galanya dan bukan yang lain. Mari kita siapkan hati, kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak kita nyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu sambil kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita katakan dengan saya, katakan sama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan, Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup. Benar Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mau meninggikan Engkau seperti kami mengangkat roti ini lebih tinggi dari hidup kami, Tuhan. Kami mau mengingat akan semua yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Dan tidak ada satupun yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena hanya oleh Engkau saja kami sudah diciptakan, hanya oleh Engkau saja kami sudah ditebus. Hanya oleh Engkau saja bahkan segala sesuatu ada, Tuhan. Bukan karena yang lain. Dan Engkaulah yang lebih di atas segala-galanya. Sebabnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kembali kami mendedikasikan hidup kami. Saat kami mau ambil roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah-Mu, kami mau menempatkan Engkau kembali dalam kehidupan kami. Lebih utama dari apapun juga, ya Tuhan. Lebih utama dari siapapun juga dalam hidup ini, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus makan bersama-sama dengan muridnya, saudaraku, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberkati dan berkata, ambillah dan makanlah. Sebab roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu.
dan perbuatlah ini selalu menjadi peringatan hanya akan aku saja. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, terima kasih buat bilurmu, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kuasa yang tersedia dari tubuhmu yang sudah dipersembahkan sebagai korban bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan terima kehidupan yang daripada Engkau pagi hari ini. Dan kami imani Engkaulah yang lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-murid. Ambillah dan minumlah dari cawan ini. Sebab anggur ini adalah darahku, meterai dari perjanjian baru yang menjadi penebusan bagi dosa banyak orang. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku saja. Tiap-tiap kali kamu melakukannya. Nah, aku tidak akan minum sekali-kali dari anggur ini sampai aku meminumnya bersama-sama dengan engkau dalam kerajaan Bapakku yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Terima kasih buat anggur ini yang sudah Tuhan berkati untuk menjadi kehidupan bagi kami. Kami percaya darah-Mu yang menebus kami, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menggantikan segala kehidupan kami menjadi baru. Dan darah-Mu yang menyembuhkan kami, melepaskan kami dari segala kutuk Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan kami imani, kami minum darah kehidupan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saya izinkan saya berdoa buat saudara semua. Pagi hari ini Bapa, hamba serahkan seluruh sedang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang sudah memelihara kami sampai di bulan November ini. Karena Tuhan akan terus memelihara kami sepanjang bulan ini Tuhan. Kau menjauhkan segala sakit penyakit, Kau menjauhkan segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu memelihara hidup kami sehat sempurna Tuhan. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Mau berdoa biar Engkau memberkati seluruh sidang jemaat AMS, memberkati setiap pengurusnya. Memberkati iman mereka di dalam masa-masa isolasi penantian ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya kiranya Tuhan membuka kesempatan. Segera Tuhan mempercepat waktu pemulihan segala sesuatu. Sehingga gereja AMS boleh kembali beribadah sebagaimana sedia kala ya Tuhan. Kami percaya semua waktu adalah waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sambut, kami imani semua perkataan firman-Mu. Kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan jemaat AMS, sampai jumpa lagi dalam pelayanan berikutnya. Kiranya kita semua boleh berjumpa lagi nanti dalam keadaan yang sehat dan tetap terberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Nemo Bahari yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Gunadi untuk menyampaikan pengumuman bagi kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama minggu depan, tanggal 8 November, kita ada doa Biston jam 8.15, kemudian dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Dan selanjutnya, pengumuman untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian dalam ibadah, bisa menghubungi Ibu Ling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera di screen, dan mohon informasinya paling lambat disampaikan hari Sabtu sebelum kita doa Biston dan juga sebelum kita melakukan ibadah. Dan selanjutnya informasi mengenai ibadah sekolah minggu. Setiap minggu sekolah minggu juga mengadakan ibadah online via YouTube, yang mana setiap minggu itu temanya berbeda. Yang minggu ini adalah tanah yang baik. Itu nanti kalau Om, Tante, Bapak, Ibu sekalian ingin mengetahui linknya, bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera, sehingga nanti akan diberikan link untuk link YouTube-nya. Dan yang terakhir, untuk jemaat dalam rangka mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, sejak bulan Oktober, kita membuka kesempatan untuk jemaat yang terbeban memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik yang tertera pada rekening yang di BCA di screen.
itu bisa ditransfer untuk mendukung kegiatan sekolah Alkitab Cianjur. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gunadi, pengumuman yang sudah disampaikan. Dan sekarang kita akan akhiri acara ibadah kita Zoom pada pagi hari ini. Karena itu kita akan nyanyikan pujian El Shaddai, rapnya saja. Dan setelah ini doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kepada Allah kami, Tuhan Yesus yang maha besar dan maha kuasa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau sudah memelihara kami, sudah menjaga, melindungi kami Tuhan. Bahkan kami sudah boleh beribadah kembali kepadamu ya Tuhan Yesus melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup ini ya Tuhan Yesus dengan kekuatan daripadamu, dengan sukacita dari Engkau, dengan kesehatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami, Bapak Waluyo yang Engkau sudah jamah dan sembuhkan. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya untuk saudara-saudara kami yang lain, mungkin ada yang sakit, Engkau juga akan menjamah mereka Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada kaum muda, kaum remaja, orang dewasa, dan yang lanjut usia. Tuhan, kami semua ada di dalam pantauan-Mu Tuhan. Di dalam lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah melepaskan kami dari penjamahan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan Yesus dari tinjauan-Mu Tuhan. Karena kami adalah biji mata-Mu Tuhan yang senantiasa dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga tetap bersukacita bagi Engkau Tuhan, karena dalam keadaan situasi apapun, kami tetap percaya kepadamu, kami tetap berharap, kami tetap setia Tuhan, dan kami mau mengutamakan Engkau, sehingga Engkau pun Tuhan mengutamakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami masing-masing Tuhan. Engkau selalu ya Tuhan Yesus membungkus kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan Yesus menjadi bagian kami setiap hari. Dan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang mengikat kami menjadi satu ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.